Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Rabu ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Pelajaran pertama adalah IPA dengan materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, pelajaran bahasa Indonesia dengan materi membuat pertanyaan dalam wawancara. Kita mulai dengan pembelajaran pertama yaitu IPA. Seperti makhluk hidup lain, tumbuhan memiliki bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian tumbuhan tersebut meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Anak-anak kelas 4A, sekarang kalian perhatikan bagian-bagian tumbuhan pada gambar berikut ini. Kita lihat gambar yang pertama adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berperan penting dalam perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan pada bunga adalah putik dan benang sari. Yang kedua, kalian bisa lihat batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan, mengangkut air dan garam mineral, serta tempat melekatnya daun, buah, dan bunga. Pada sebagian tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kita lihat berikutnya ada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih dan menempel pada batang daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Daun juga memiliki stomata yang berfungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Berikutnya ada buah. Buah merupakan hasil dari perkembangbiakan bunga. Di dalam buah terdapat biji. Terakhir, akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar berfungsi menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Akar juga berfungsi menunjang berdirinya tumbuhan. Pada sebagian tumbuhan, akar berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar utama merupakan bagian akar yang cukup besar, berbentuk mengerucut dan tumbuh lurus menembus tanah. Pada akar utama tumbuh cabang akar dan rambut akar. Rambut akar berfungsi mencari celah di antara partikel tanah dan memudahkan proses penyerapan air dan garam mineral. Anak-anak, berikut ini adalah bagian-bagian dari akar. Kalian bisa melihat untuk gambarnya. Ada yang namanya akar utama, cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Kalian simak ya untuk gambar akar berikut ini. Akar dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok. Ini adalah contoh dari gambar akar tunggang. Yang kedua, ada yang namanya akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang berbentuk serabut berukuran kecil-kecil. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari gambar akar serabut. Berdasarkan fungsinya, akar dibedakan menjadi yang pertama adalah akar gantung. Akar gantung berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Yang kedua ada yang namanya akar napas.
Akar napas berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu. Yang ketiga, ada yang namanya akar tunjang. Akar tunjang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Yang keempat, akar perekat berfungsi untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau tembok. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang tumbuhan dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah batang berkayu. Batang berkayu memiliki tekstur keras dan kuat. Yang kedua, batang basah atau lunak. Batang basah atau lunak ini memiliki tekstur yang lunak dan berair. Yang ketiga, batang berumput. Batang ini memiliki tekstur yang tidak keras dan tampak berruas-ruas. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas tangkai daun, pelepah, tulang daun, dan helai daun. Berikut ini adalah contoh dari gambar daun. Daun dibedakan menjadi 4 berdasarkan bentuk tulang daunnya. Yang pertama adalah tulang daun menyirip. Kedua, tulang daun menjari. Ketiga, tulang daun melengkung. Keempat, tulang daun sejajar. Ini adalah contoh dari masing-masing tulang daun. Kalian simak dan perhatikan dengan baik ya untuk setiap gambarnya. Berdasarkan jumlah helai daun pada setiap tangkainya, daun dibedakan menjadi 2, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Kita lihat yang pertama adalah daun tunggal. Daun tunggal adalah daun yang berjumlah 1 helai dalam setiap tangkainya. Contohnya adalah daun jambu, daun mangga, dan daun rambutan. Di sini ibu memberikan contoh daun mangga. Yang kedua, daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang terdiri dari beberapa helai dalam setiap tangkainya. Contohnya adalah daun putri malu, daun petai Cina, dan daun kelapa. Di sini Bu Guru memberikan contoh daun putri malu. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga tersusun atas beberapa bagian. Kita lihat yang pertama adalah benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan. Benang sari menghasilkan serbuk sari. Yang kedua ada kelopak bunga. Merupakan perhiasan bunga yang berfungsi melindungi bunga ketika masih kuncup. Yang ketiga, ada yang namanya tangkai bunga, merupakan bagian bunga yang berfungsi menghubungkan bunga dengan batang. Yang keempat, ada yang namanya putik. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina. Berikutnya ada mahkota bunga, merupakan perhiasan bunga yang memiliki warna indah. Mahkota bunga berfungsi menarik perhatian serangga. Yang terakhir ada yang namanya dasar bunga, merupakan ujung tangkai bunga yang melebar, fungsinya sebagai tempat kedudukan bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Contoh dari bunga lengkap adalah bunga sepatu, mawar, tulip, anggrek, dan bougainville. Yang kedua, ada yang namanya bunga tidak lengkap. Adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga. Contohnya adalah bunga kamboja dan bunga kelapa. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, bunga sempurna.
yaitu bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan atau benang sari dan alat perkembangbiakan betina atau putik secara bersama-sama dalam satu organ. Contohnya sama ya, yaitu bunga sepatu, bunga kopi, dan bunga jambu. Yang kedua, ada yang namanya bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang jika dalam satu bunga hanya terdapat salah satu alat perkembangbiakannya saja. Contohnya adalah bunga salak. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Contoh buah yang memiliki biji adalah buah apel, buah alpukat, dan buah mangga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Bagian terakhir dari tumbuhan adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah biji yang berkeping satu disebut monokotil. Contohnya biji jagung. Kalian bisa simak untuk gambarnya. Jenis biji yang kedua adalah dikotil, yaitu biji yang berkeping dua. Ini adalah contoh dari biji dikotil. Contohnya adalah kacang. Anak-anak kelas 4K, untuk pemberian materi IPA sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, narasumber yang diwawancarai harus orang yang menguasai informasi sesuai dengan topik yang ditentukan. Salah satu persiapan yang sangat penting adalah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Berikut ini adalah kata tanya dalam wawancara. Yang pertama, apa? Berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Yang kedua, mengapa? Berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Yang ketiga, kata tanya siapa? Berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang lain dari sebuah peristiwa yang terjadi. Kata tanya yang keempat adalah di mana? Berisi pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. Yang kelima, kata tanya kapan? Berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa, berita atau cerita yang terjadi. Yang terakhir adalah kata tanya bagaimana? Berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Anak-anak, selesai sudah untuk pemberian materi Ibu hari ini, IPA dan Bahasa Indonesia. Apabila kalian kurang jelas, dapat mengulangnya ya. Kita lanjutkan yuk dengan tugas tema. Tugas tema yang pertama adalah IPA. Tugas IPA yang pertama, kalian menjawab 5 soal yang Ibu berikan. Semua jawaban ada di video yang tadi Ibu sampaikan ya. Tugas IPA yang kedua, ayo lakukan kegiatan berikut ini. Memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ayo kita menanam tanaman dengan langkah berikut.
1. Pilihlah satu macam biji tumbuhan yang bisa kamu tanam, contohnya tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. Kedua, kalian siapkan tanah dalam pot kecil. Bila tidak ada pot kecil, bisa menggunakan kaleng bekas, botol bekas, atau lainnya. Yang ketiga, kalian masukkan biji yang akan kalian tanam ke dalam tanah kira-kira 3 cm. Selanjutnya, kalian siram tanah dengan air secukupnya. Lalu, simpan tanaman kalian di depan rumah ya. Dan jangan lupa disiram tanamannya setiap hari. Tugas kedua hari ini adalah bahasa Indonesia. Tugasnya adalah membuat daftar pertanyaan. Kalian buatlah 5 pertanyaan tentang cara membudidayakan tanaman. Gunakan 6 kata tanya yang tadi Ibu jelaskan. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Kerjakanlah tugas tema ya dengan baik. Mintalah bantuan orang tua kalian untuk mengerjakannya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.